Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas A2 2019 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan mempresentasikan mengenai teks negosiasi pada mata kuliah studi wacana dengan dosen pengampu Bapak Yusef Ahmadi Master Humaniora. Dengan kelompok yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Inayatul Amilah dengan NIM 19210122. Perkenalkan, nama saya Yumayatu Sophia dengan NIM 19210093, kelas A2 PBSI 2019. Perkenalkan, nama saya Ira Septiani dengan NIM 19210123. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai teks negosiasi, tujuan dan struktur teks negosiasi. Apa sih teks negosiasi? Berdasarkan KBBI, negosiasi merupakan suatu proses tawar-menawar. Teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi kepuasan pihak yang bersangkutan dalam elemen tertentu, seperti kerjasama dan kompetisi. Teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Dalam kehidupan sehari-hari, proses negosiasi merupakan hal yang umum dilakukan. Bahkan setiap orang mungkin pernah melakukan kegiatan tawar-menawar, terutama dalam hal jual-beli. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhir dari negosiasi tersebut harus terdapat persetujuan dari semua pihak dengan kesepakatan bersama. Lalu tujuan teks negosiasi. Adapun tujuan dilakukan negosiasi dalam hal bisnis. Yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Lalu yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Dan yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan, win-win solution. Struktur teks negosiasi. Di antaranya ada orientasi. Orientasi adalah kalimat pembuka, biasanya ucapan salam. Fungsinya untuk memulai negosiasi. Lalu ada permintaan. Permintaan adalah suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Lalu ada pemenuhan. Pemenuhan adalah kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Lalu ada penawaran. Penawaran adalah puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua pihak saling tawar-menawar. Lalu ada persetujuan. Persetujuan adalah kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Lalu ada pembelian. Pembelian adalah keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi itu atau tidak. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup adalah kalimat penutup, biasanya ucapan salam atau terima kasih. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari teks negosiasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri apa saja yang ada pada teks negosiasi. Oke, seperti yang sudah kita ketahui bahwa ciri-ciri dari teks negosiasi yaitu bertujuan menentukan solusi dan menjadi sarana penyelesaian masalah bersama. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Ciri yang ketiga yaitu menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
ciri yang keempat yaitu memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama. Dan ciri yang terakhir yaitu memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi dari kelima ciri tersebut itu merupakan ciri-ciri dari teks negosiasi. Setelah tadi dijelaskan mengenai ciri-ciri dari teks negosiasi, selanjutnya yaitu mengenai kaidah kebahasaan pada teks negosiasi. Dalam teks negosiasi ada kaidah kebahasaan yang harus digunakan. Nah, berikut ini merupakan kaidah dalam teks negosiasi. Pertama, bahasa persuasif. Apa sih yang dimaksud bahasa persuasif dalam teks negosiasi? Yaitu bahasa persuasif itu dalam teks negosiasi bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Yang kedua ada kalimat deklaratif. Dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi terdapat kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang disampaikan adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Yang ketiga, bahasa yang sopan. Dalam teks negosiasi penting menggunakan bahasa yang sopan. Digunakan bahasa yang sopan sehingga antara kedua belah pihak terjadi komunikasi yang baik untuk mencapai negosiasi yang sukses. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Dalam teks negosiasi, menggunakan konjungsi artinya menggunakan kata penghubung di dalam teks negosiasi tersebut. Contoh saja, kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan lainnya. Yang terakhir, kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi yaitu menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat. Jelas artinya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Tepat dapat sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jadi, itu merupakan kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh teks negosiasi beserta strukturnya dalam bidang jual beli. Orientasi pada teks negosiasi ini yaitu pembeli. Permisi Pak, Bu, boleh lihat-lihat dulu. Penjual, selamat siang, silakan deh mau beli barang apa. Kemudian permintaan, pembeli, saya mau beli laptop yang bisa untuk mengakses aplikasi belajar online Fahamifi nih Pak, tapi budgetnya pas-pasan, kira-kira ada yang cocok nggak Pak? Kemudian pemenuhan pada teks negosiasi ini yaitu penjual, oh buat belajar online ya dek, sebentar saya cek dulu, ada deh kebetulan ada laptop second dari perusahaan startup pendidikan Indonesia nih, walaupun second tapi kondisinya masih oke loh. Kemudian penawaran pada teks ini yaitu pembeli dan penjual. Pembeli, wah boleh saya lihat Pak, harganya berapa Pak? Penjual, silakan deh, harganya 5 juta saja deh. Pembeli, barangnya oke sih Pak, tapi harganya masih kurang nggak Pak? Bagaimana kalau 3.500.000 saja? Kemudian penjual, wah maaf deh, belum bisa kalau harga segitu. Ini spesifikasinya oke loh, bisa untuk aplikasi belajar online, main game, edit video juga bisa deh. Begini saja, saya kasih harga pas 4 juta. Gimana? Nah, proses pembelian dalam teks negosiasi ini yaitu antara pembeli dengan penjual. Boleh dikurangi sedikit lagi nggak Pak? Kalau boleh 3.800.000 saya bayar cash sekarang. Penjual, wah bagaimana ya? Oke deh, 3.800.000 deal ya dek. Saya siapkan barangnya, sekalian saya install sistem operasinya. Ditunggu sebentar ya dek. Kemudian penutup pada contoh teks negosiasi bidang jual beli ini yaitu antara pembeli dan penjual. Baik Pak, terima kasih Pak, ini uangnya. Uangnya silakan dihitung dulu Pak. Penjual, 3.800.000 pas. Terima kasih kembali dek. Ini ada garansinya 1 bulan ya dek. Maka dengan demikian proses jual beli dan negosiasi pada teks ini yaitu telah disepakati dan adanya proses negosiasi. Karena negosiasi bukan hanya
dalam proses jual beli, adapun beberapa contoh negosiasi dalam bidang lain. Nah, ini dia contoh kedua dari teks negosiasi. Orientasi pada teks ini yaitu guru dan para siswa. Guru, selamat pagi anak-anak. Para siswa, selamat pagi Pak. Kemudian guru, apakah kalian semua sudah mengerjakan PR? Stephen, saya belum mengerjakan PR. Nah, kemudian ada pengajuan yaitu guru, kenapa kamu belum mengerjakan PR? Stephen, saya lupa Pak, kalau hari ini ada pengumpulan tugas. Guru, terus kamu mau diberikan hukuman apa? Stephen, tidak tahu Pak. Kemudian ada proses penawaran pada teks negosiasi ini. Guru, bagaimana kalau kamu dihukum dijemur di lapangan? Stephen, jangan Pak, nanti saya kepanasan. Guru, itu kan salah kamu karena tidak mengerjakan PR. Stephen, iya Pak, tapi apakah hukumannya bisa diganti saja? Guru, ya sudah, bagaimana kalau kamu berdiri di depan kelas selama mata pelajaran Bapak? Stephen, waktunya tidak bisa dikurangi Pak. Guru, tidak bisa. Kemudian ada proses persetujuan pada teks negosiasi ini. Stephen, benar-benar tidak bisa dikurangi apa waktunya? Tidak bisa. Stephen, baik Pak, saya akan berdiri di depan kelas selama mata pelajaran Bapak. Nah, kemudian ada penutup dari teks negosiasi ini, artinya adanya persetujuan antara guru dengan siswa, di mana menurut guru, lain kali kamu jangan lupa mengumpulkan tugasnya ya. Stephen, baik Pak. Dapat disimpulkan contoh teks ini termasuk ke dalam contoh teks negosiasi. Sekian dari kelompok 3 kelas A2 2019. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Semoga kedepannya kami akan terus semakin semangat belajar untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.